dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 itu, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Nah, ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Ketika nanti 20 Oktober dilantik, ini sudah bisa running, kan mengkonsolidasikan dari subsidi-subsidi yang selama ini sudah diberikan oleh negara kepada masyarakat. Jadi kita memang belum detail ya, apa menunya seperti apa. Lalu ide awal dari program makan siang gratis ini kan memang Partai Gerindra misalnya salah satu yang memang meluncurkan program misalnya kayak revolusi susu atau revolusi putih, dan berkembang menjadi konsep makan siang gratis itu. Dari tim pemenangan atau TKN misalnya Prabowo Gibran itu kan pasti akan bertransformasi menjadi tim, jangan dilihat dari sisi yang negatif atau menjadi suatu a priori. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Di tengah hiruk-pikuk politik tentang hak angket, publik menyoroti program makan siang gratis dari paslon Prabowo Gibran. Janji kampanye Prabowo Gibran paling kontroversial ini membuat masyarakat awam bertanya-tanya, kapan makan siang gratis itu dimulai? Apakah makan siang gratis ini akan membuat subsidi BBM dihilangkan? Nah, bukan hanya masyarakat awam, para tokoh juga bersuara dan bertanya dari mana biaya makan siang gratis yang total mencapai 400 triliun lebih. Apakah makan siang gratis dibiayai kenaikan pajak orang kaya? Kemudian apakah makan siang gratis akan menambah utang baru? Atau apakah makan siang gratis ini akan berpotensi menjadi sumber kebocoran baru? Nah, langsung saja nih kita akan mencari tahu jawabannya satu persatu dari Wakil Ketua Komandan TKN, Pak Angga Wira, yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat sore, Pak Angga. Mas Alfa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Angga atas waktunya di Newsmaker kali ini. Pak Angga, langsung aja nih Pak. Bagi sebagian publik, janji kampanye Prabowo Gibran memberi makan siang gratis ini dianggap memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk meraih suara nih Pak, tanpa kajian matang. Yang penting janji manis. Nah, publik pun penasaran nih Pak Angga. Awalnya sebenarnya ide siapa sih Pak awalnya untuk makan siang gratis ini, Pak Angga? Pertama, kami tentunya menaruh apresiasi ya atas banyaknya kritik ya, hal-hal yang bersifat kritis, karena ini kan sebagai sebuah masukan untuk bisa mengakselerasi salah satu program dari sekian banyak program dalam kampanye yang disampaikan paslon 02. Dan memang makan siang gratis ini salah satu program yang paling mudah dipahami ya. Artinya bahasanya ini kan bukan suatu bahasa elit ya. Jadi ini bahasa yang benar-benar bahasa grassroots. Dan memang kenapa program makan siang ini kita sampaikan sebagai salah satu program unggulan, karena kita melihat memang tantangan kita ke depan untuk keluar dari middle income trap ini adalah bagaimana kita bisa terus bertumbuh menjadi negara maju. Nah, kunci menjadi negara maju adalah tentunya adalah kualitas daripada sumber daya manusia. Nggak ada suatu negara yang bisa maju dan take off kalau SDM-nya rendah ya. Artinya SDM ini kan memang harus kita pikirkan dari mulai hulunya. Dari mulai memang ketika ibu hamil, ibu menyusui, melahirkan dari anak-anak yang dalam kandungan, ini perlu suatu asupan sumber protein yang memang memadai. Tentunya ide awal dari program makan siang gratis ini kan memang ide yang berkembang ya, dari memang
sejak awal Partai Gerindra misalnya salah satu yang memang meluncurkan program misalnya kayak revolusi susu, revolusi putih. Ini kan salah satu program yang memang diusulkan oleh Partai Gerindra untuk bisa diakomodir dalam implementasi program di DKI. Itu jadi salah satu program yang sudah masuk seperti kartu Jakarta kartu Jakarta Pangan itu. Nah, ini yang memang idenya dari sudah lama dan berkembang menjadi konsep makan siang gratis ini. Oke, baik Pak Angga, kita lanjutkan lagi. Konsep awal makan siang gratis yang dibahas di tim Prabowo Gibran dulu seperti apa nih Pak Angga persisnya? Iya, nah tentunya secara sederhana menyediakan makan siang untuk tadi kan target kita memang anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil gitu kan. Nah itu targetnya. Nah tentunya dalam konteks implementasi penyediaannya kan tentunya ada ukuran-ukuran gizi standar yang harus dipenuhi dan memang tentunya juga karena kita ini juga negara kepulauan dengan range luas wilayah yang sangat heterogen. Nah itu juga memang tentunya harus disesuaikan juga dengan ketersediaan pangan lokal. Nah ini yang kita tim sedang kaji sehingga memang benar-benar jangan sampai tidak sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang ada di daerah yang menjadi sasaran. Itu harapan kami. Jadi kalau memang di daerah itu misalnya kaya akan sumber protein dari ikan, itu harus dioptimalkan. Begitupun sebaliknya. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Angga, dari puluhan negara yang memberi makan siang gratis, mayoritas adalah negara kaya. Tapi memang ada juga yang negara berkembang seperti India dan Brazil yang memberi makan siang gratis terbatas dengan kriteria tertentu. Di India anggarannya hanya 45 triliun rupiah, 1/10 anggaran makan siang gratis di Indonesia kalau memang 400 triliun lebih ya anggaran yang akan dipakai gitu. Nah, ketika ide makan siang gratis ini dibuat, 400 triliun rupiah itu buat siapa nih, Pak Angga? Siapa sasaran utama program makan siang gratis ini? Ya tentunya ada kriteria-kriteria yang ditetapkan ya. Pastinya nggak mungkin orang yang sudah sejahtera, orang yang sudah memang punya kemampuan untuk mendapatkan sumber pangan yang memang berkualitas mendapatkan makan siang gratis ini. Dan tentunya sebenarnya database daripada target-target penerima subsidi yang selama ini ada kan dalam konteks ini sudah ada ya. Ini tentunya kita akan elaborasi lebih lanjut dan kita tentunya akan mendetailkan lagi gitu. Karena kan data tersebut nggak statis ya, data ini kan dinamis, terus berkembang dan juga tentunya masing-masing daerah kan ada situasi-situasi yang pastinya khusus juga gitu. Mungkin di daerah tertentu sedang dalam konteks ada bencana alam misalnya, ada dalam konteks misalnya ada kekeringan, ada lain-lain, pastinya kan data penerimanya juga akan sangat-sangat dinamis. Nah tentunya harapan kami memang dengan one single data yang sudah terkonsolidasi tahun per tahun dan digitalisasi yang sangat-sangat cepat dan maju, ini mudah-mudahan kita dapat memperoleh data yang tepat sasaran. Ini karena memang problematika dari penerapan subsidi selama ini kan memang terkadang penerimanya tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Ini menjadi tantangan ya yang kami rasakan juga. Mudah-mudahan Mas Alfa. Oke, Pak Angga, setelah kita bicara asal usul janji makan siang gratis, kini program makan siang bisa bergeser nih Pak, dari makan siang untuk anak sekolah. Bappenas membuat kajian makan siang gratis ini belum final. Sebab akan diputuskan dulu nih 1 dari 3 pilihan. Apakah makan siang gratis buat anak sekolah, atau makan siang untuk ibu hamil, atau makan siang buat balita nih Pak Angga. Nah, publik bingung nih Pak Angga nih, bener nih makan siang gratis ini akan berubah konsepnya? Atau kenapa bisa akan berubah Pak ya? Atau khawatir biayanya akan membengkak Pak Angga? Ya tentunya dalam konteks diskursus ini kan sangat baik ya. Karena apapun itu pastinya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai sebuah lembaga kementerian dan lembaga negara yang memang dalam hal ini menyusun ya rencana jangka pendek, menengah dan panjang, tentunya harus juga dilibatkan ya, sehingga benar-benar
bisa menghasilkan suatu program yang komprehensif dan berkesinambungan. Jadi pastinya ada skala prioritas, Mas ya. Karena tadi juga disampaikan jumlah daripada anggaran ini kan cukup besar gitu kan, cukup besar dan pastinya juga akan mengkonsolidasikan dari subsidi-subsidi yang selama ini sudah diberikan oleh negara kepada masyarakat. Pastinya akan dikonsolidasikan supaya tidak tumpang tindih dan benar-benar program ini menjadi program yang efektif, bisa memberikan suatu solusi yang komprehensif dan tadi lagi meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia kita. Ini menjadi KPI karena kan sebagai kita ketahui bersama mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan menjadi salah satu tujuan dari negara ini berdiri, Mas Alfa. Oke, Pak Angga, anggaran makan siang gratis ini sudah dibahas oleh Presiden di rapat kabinet. Menteri Keuangan juga mengingatkan agar anggaran makan siang juga tidak memberatkan APBN. Jangan membuat defisit APBN membesar. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga sedang utak-atik alokasi anggaran makan siang gratis ini nih, Pak Angga. Nah, kalau anggaran belum jelas, makan siang gratis ini jadi nggak nih, Pak Angga, di Oktober 2024 setelah Prabowo dilantik menjadi presiden? Iya, pastinya kan. Artinya kan tadi saya sampaikan kita mengapresiasi bahwa pemerintahan Pak Jokowi saat ini sudah merespon ide dan program yang sudah kita sampaikan dan nggak mungkin program ini berjalan kalau nggak ada anggarannya kan. Nah ini kan pasti menjadi tantangan ya. Yang tadi saya sampaikan gimana mengkonsolidasikan. Ya tentunya kalau kita melihat tadi kita sudah merespon sangat positif karena program makan siang ini sudah ditanggapi oleh otoritas yang ada sekarang, Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan. Artinya pemerintah saat ini sangat concern dalam merespon program yang ditawarkan paslon 02. Dan tentunya ini menjadi hal yang positif supaya ketika nanti 20 Oktober dilantik ini sudah bisa running. Karena tentunya nggak mungkin program ini bisa berjalan kalau tidak ada kejelasan daripada pos-pos anggarannya. Nah ini yang memang menjadi tantangan tadi seperti yang disampaikan, di samping memang mengefektifkan program-program subsidi yang sudah berjalan, nah kita juga perlu melakukan source daripada pendapatan ya, sehingga bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan yang tadi hingga 400 triliun tersebut, dan pastinya juga ini kan akan dijalankan secara bertahap ya. Ada daerah-daerah prioritas yang kita akan sasar dan tentunya ini juga kita lihat juga dari kesiapan anggaran yang sudah bisa kita konsolidasikan. Oke, baik Pak Angga. Hasil rapat kabinet muncul juga harga makan siang ini per porsi 15.000. Publik juga bertanya-tanya nih, kira-kira apa nih menunya kalau per porsi 15.000? Padahal meski hanya 15.000, tapi kalau dikalikan misalnya 70 juta penerima, itu sekitar 1 triliun rupiah sehari nih. Nah, bisa dibagikan ke publik nih Pak Angga, gambaran menu makan siang gratis ini seperti apa sih Pak Angga? Iya, tentunya ini kan hasil kajian muncul angka ya. Nah tentunya ini kan perlu kita konsultasikan juga ke ahli gizi, dan tadi yang saya sampaikan pastinya harus disesuaikan juga dengan ketersediaan sumber pangan protein ya, asupan protein yang ada di masing-masing daerah pasti, karena tentunya akan berbeda-beda dan harganya juga pasti akan sangat bervariasi. Tapi tentunya harus ada standar-standar gizi yang harus dipenuhi dari menu yang akan disajikan seperti itu. Jadi kita memang belum detail ya menunya seperti apa, lalu juga pastinya kan dari hari ke hari juga harus berubah kan, jangan sampai menunya seminggu itu aja kan nggak mungkin. Nah ini yang sedang kita tim juga sedang kita susun. Kami sangat senang sudah banyak respon, bukan hanya dari pemerintah, dari akademisi, dari para ahli gizi merespon hal ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan yang sangat konstruktif untuk kita. Oke, Pak Angga, kita bergeser ke reaksi dari beberapa tokoh publik gitu ya setelah kita membahas suara masyarakat awam. Para pengamat juga mempertanyakan nih, karena KPU belum mensahkan siapa pemenang Pilpres 2024, tapi Presiden Jokowi sudah seakan-akan melangkahi KPU nih membahas makan siang gratis.
Seakan-akan Prabowo juga sudah disahkan KPU untuk memenangkan Pilpres. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Angga? Saya rasa hal ini sangat positif ya, sangat positif merespon program-program yang dimiliki oleh paslon-paslon yang ada. Dan kalau kita lihat kenapa yang menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan adalah paslon 02, karena memang dari data-data yang kita lihat sampai saat ini memang secara kumulatif dan secara kuantitatif memang paslon 2 yang leading ya, Mas Alfa. Jadi saya rasa itu hal yang normal dan lumrah saja gitu kan. Dan ini kan juga sifatnya masih menjadi diskursus publik ya untuk mendapatkan berbagai macam masukan. Jadi saya rasa juga jangan dilihat dari sisi yang negatif atau menjadi suatu a priori, tapi dilihatlah menjadi suatu hal yang positif sehingga program ini bisa langsung berjalan yang merupakan suatu keberlanjutan. Seperti itu Mas Alfa. Oke, Pak Angga, kritik juga datang dari Kapten Timnas Amin, Pak Thomas Lembong. Menurut Thomas Lembong adalah makan siang gratis harusnya dibahas secara utuh dalam kabinet, berdasarkan data, fakta, dan realita, disusun secara profesional dan transparan nih. Bukan statement yang sepotong-potong yang bisa membingungkan. Apa betul nih Pak Angga, detail dan teknis makan siang ini belum siap gitu Pak Angga? Ya ini kan masih diskursus publik ya. Tadi kan Mas Alfa menyampaikan pemenang aja belum ditetapkan ya. Jadi tentunya pasti menunggu proses-proses secara formal ya. Ketika proses-proses itu secara formal sudah berjalan, pasti dari tim pemenangan atau TKN misalnya Prabowo Gibran itu kan pasti akan bertransformasi menjadi tim. Misalnya kemarin Pak Bahlil sudah menyatakan misalnya akan ada tim pemantapan ya atau tim akselerasi. Nah mungkin tim itu nanti akan secara formal bisa menyampaikan atau menjelaskan secara detail ya, jadi nggak sepotong-sepotong informasinya, karena memang kan tim yang ada sekarang kan masih tim kampanye ya, bukan dalam konteks akselerasi terhadap program dan akselerasi terhadap kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan. Oke, baik Pak Angga, sorotan juga datang dari ekonom Indef. Indef khawatir makan siang gratis ini membuat pemerintah akan nekat. Pertama, menaikkan pajak yang membuat ekonomi lesu. Kedua, subsidi BBM dipangkas, membuat inflasi melonjak. Harga-harga juga menjadi naik. Nah, bagaimana respon Anda nih Pak Angga? Ya, bagus saja. Ada banyak kritikan, saran. Ini kita tampung dan nanti kita ajak duduk bersama. Baik dari ekonom-ekonom, Indef. Dan saya rasa sekarang ini kan era terbukaan ya. Jadi siapapun bisa memberikan saran dan masukan. Dan kalau bisa, ya kita akan duduk bersama-sama untuk menyusun program ini. Karena ini kan program yang cukup baik. Dampaknya juga kalau bisa terselenggara, berjalan dengan cukup efektif, ini kan pastinya akan bisa memberikan suatu kepastian ya terhadap teman-teman atau warga masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi saya rasa baik dari Indef, dari kampus, sangat-sangat kita butuhkan masukannya. Oke, Pak Angga, sorotan lain juga datang dari kampus IPB. Anggaran makan siang gratis dalam jumlah 400 triliun rupiah setahun ini setara membangun ibu kota baru, rawan disunat nih. Ada yang khawatir anggaran raksasa itu seperti akan bisa dipermainkan gitu Pak Angga. Apa tanggapan Anda Pak Angga? Ya ini kan ada keterbukaan, semua bisa saling mengawasi, bukan hanya dalam konteks implementasi, tapi dalam konteks penyusunan saat ini kan semuanya sudah memberikan watchdog ya, sudah melihat. Ini sangat positif ketika semua orang ikut terlibat ya. Bukan hanya dari internal, tapi juga kita mengajak pihak eksternal. Apalagi tadi dari, seperti saya katakan, lembaga-lembaga kajian, Indef, dari IPB misalnya, yang memang kita nanti juga akan berkonsultasi dalam mulai hulunya, ketika menetapkan standar-standar daripada gizi, source-nya seperti apa, pasti akan melibatkan ahli-ahli yang memang mengerti terhadap penyiapan produk-produk daripada bukan hanya dari ketika sudah pada produk jadinya ya berupa makan siang, tapi kan ini harus kita pikirkan bagaimana teknisnya ya, memasaknya seperti apa, dapur-dapur umumnya, standar kualitas higiennya gitu. Ini juga harus benar-benar harus kita pikirkan secara detail. Oke, Pak Angga, kritik juga datang dari Pak Said Didu yang mengkhawatirkan makan siang gratis ini bisa menambah utang dan menambah impor pangan. Nah, apa respon Anda atas kritik ini, Pak Angga?
Iya, tadi seperti saya sampaikan, ada dari IPB, dari Indef, kalau tadi Pak Said Didu, kita menganggap ini sebagai hal yang positif aja, dan itu nanti kan juga akan dalam dalam pelaksanaannya kan pasti akan terpampang secara detail ya. Dalam APBN itu kan kelihatan pos-posnya seperti apa. Jadi harapan saya memang dari subsidi yang sudah ada bisa terkonsolidasi, lalu di sisi lain ya kita harapkan memang ada pos-pos dalam konteks pemasukan ini yang bisa menjadi sumber untuk menggerakkan program ini. Oke, Pak Angga, kita tiba di pertanyaan terakhir, Pak Angga. Bank Dunia juga mengingatkan Indonesia soal makan siang gratis nih, Pak Angga, agar hati-hati menggunakan APBN, jangan sampai jebol nih. Nah, ini menarik nih, Pak Angga, sebab Bank Dunia mendukung program makan siang gratis di negara-negara lain. Tapi untuk Indonesia, kira-kira mengapa nih Bank Dunia mengkritisi program makan siang gratis ini? Apakah Pak Angga merasa ada penilaian lain Bank Dunia terhadap Pak Prabowo? Nggak ada, saya rasa positif aja. Mengkritisi kan bukan berarti tidak mendukung kan. Artinya mengkritisi agar bisa berjalan secara baik, penggunaan sumber anggarannya dan juga tepat sasaran. Saya rasa kita jangan juga suzon atau negatif thinking ya, tapi jadikanlah beberapa kritik dan saran, apalagi dari lembaga-lembaga dunia sebagai hal yang positif, karena pastinya juga mereka punya alat ukur ya. Nah, artinya juga pasti ada tantangan yang berbeda di satu negara dan negara lainnya dalam penerapan suatu konsep makan siang gratis ini. Jadi kita sambut hal ini sebagai hal yang positif. Oke, baik. Terima kasih Wakil Ketua Komandan TKN, Pak Angga Wira, untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Angga. Salam sehat selalu Pak Angga. Ya, demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.